Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu, aku baru saja menyelesaikan desain interior untuk proyek kafe kecil di daerah Kemang ketika ponselku berdering. Nama Mama muncul di layar. Kupikir Mama hanya ingin menanyakan kabar seperti biasa. Tapi nada suaranya langsung terdengar tak biasa. Raisa, pulanglah malam ini. Ada yang ingin Mama dan Papa bicarakan. Aku mengangguk pelan, walau beliau tidak bisa melihat. Kata-katanya melayang-layang dalam pikiranku sepanjang hari. Aku mencoba fokus menyelesaikan layout terakhir. Tapi pikiran ini terlalu berisik. Aku tidak tenang. Naluri perempuanku berkata, ini bukan sekadar obrolan biasa. Sore itu, aku pulang ke rumah orang tuaku di Depok. Rumah yang selama ini hanya jadi tempat singgah di akhir pekan. Kini mendadak terasa asing. Di meja makan, sudah ada Papa, Mama, dan satu sosok pria asing yang duduk dengan rapi. Tapi saat pria itu menoleh, napasku tercekat. Aku ingin percaya bahwa mataku salah. Tapi tidak mungkin aku lupa wajahnya. Rahang tegas, mata tajam, dan aura dingin yang membuat udara sekelilingnya seperti membeku. Dia mengenakan batik lengan panjang dan tersenyum tipis. Senyum yang membuatku ingin membalikkan badan dan kabur sejauh-jauhnya dari rumah ini. Raisa, kamu masih ingat Rafka? Anak dari Om Farid, teman Papa waktu kuliah. Mereka sudah lama bersahabat. Aku tidak menjawab. Rasanya seperti dilempar ke masa SMA, di mana Rafka adalah mimpi burukku setiap hari. Satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak berharga. Dia sering mengejekku, menertawakan kacamataku yang tebal, memanggilku kutu buku, bahkan pernah menyebarkan foto saat aku jatuh di lapangan basket. Semua orang tertawa waktu itu, termasuk dia. Papa dan Om Farid sudah sepakat untuk menjodohkan kalian. Rafka juga sudah setuju. Jantungku berhenti sejenak. Telingaku berdengung. Apa-apaan ini? Apa? Tanyaku pelan, tapi tajam. Papa, Mama serius. Mama mengangguk dengan wajah penuh harap. Kami hanya ingin kamu punya pasangan yang jelas. Rafka anak baik, punya pekerjaan tetap, keluarga terpandang. Kami percaya kalian bisa saling belajar. Aku ingin tertawa, atau menangis, atau keduanya. Rafka duduk di sana, tenang, seolah ini bukan hal besar. Padahal ini menghancurkan hidupku. Setelah makan malam penuh kecanggungan itu, aku menarik Rafka keluar rumah. Kami berdiri di halaman, di bawah lampu taman yang kuning temaram. Kamu kenapa setuju? Tanyaku tajam. Rafka menatapku datar. Karena aku tidak punya alasan untuk menolak. Kita tidak saling suka. Kita bahkan tidak pernah akur. Dia mendesah pelan. Aku tidak suka dijodohkan, Raisa. Tapi ini keinginan orang tua. Aku akan jalani sebisaku. Lagi pula, kita sudah dewasa. Kita bisa bersikap profesional. Profesional? Ini bukan proyek kerjasama. Ini pernikahan. Tapi saat aku kembali ke dalam rumah, kulihat wajah Papa yang tampak begitu berharap. Mama juga memandangku dengan mata berbinar. Aku tahu mereka bahagia. Mungkin untuk pertama kalinya sejak aku menolak perjodohan-perjodohan sebelumnya. Di kamar malam itu, aku menangis dalam diam. Di antara kesunyian dan kekecewaan, aku sadar, aku tidak sepenuhnya bisa melawan keinginan keluarga. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Dan begitulah. Dalam waktu 3 minggu, persiapan pernikahan dilaksanakan. Aku menyerahkan segalanya pada Mama dan wedding organizer. Aku tidak mau terlibat. Aku bahkan tidak mau memikirkan gaun yang akan kupakai. Setiap kali bertemu Rafka dalam pertemuan keluarga, kami bersikap seperti dua orang yang bertukar basa-basi. Sekadar senyum, lalu diam. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Rafka tidak lagi mengejekku seperti dulu. Tidak ada cemoohan,
Tidak ada sindiran. Dia hanya diam dan tenang. Terlalu tenang. Suatu malam, saat kami berdua duduk berseberangan di ruang tamu rumah Papa, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Dia mengangkat alis. "Berubah bagaimana? Kamu tidak lagi jadi Rafka yang dulu, yang suka mengolok-olok, mempermalukan orang." Dia menatapku cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku bukan anak SMA lagi, Raisa. Kita semua tumbuh. Dan mungkin aku sadar, dulu aku memang bodoh." Kata-katanya menusuk. Tapi aku tidak tahu apakah itu sebuah permintaan maaf, atau sekadar pengakuan kosong. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku tidak tahu arah. Tidak tahu apa yang harus kurasakan. Yang jelas, aku tidak bahagia. Aku dijodohkan dengan pria yang dulu membuatku merasa kecil. Dan kini, aku harus menyebutnya suami. Pernikahan kami digelar sederhana. Hanya keluarga dekat yang hadir. Tidak ada musik romantis. Tidak ada peluk bahagia. Hanya janji yang kuucapkan dengan hati beku. Dan sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Rumah baru yang kami tempati berada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan desain minimalis dan halaman kecil di depan. Rumah itu terlalu sunyi untuk 2 orang yang tidak saling bicara. Tidak ada ucapan selamat pagi. Apalagi cium kening seperti yang kulihat di drama-drama Korea. Aku masuk ke kamar kami setelah upacara akad selesai dan segera mengunci pintu kamar mandi. Di balik pintu itu, aku terisak pelan. Gaun pengantin masih melekat di tubuhku. Make up di wajahku mulai luntur bersama air mata. Ini bukan pernikahan impian. Ini bukan cinta. Ini seperti kontrak dingin yang memaksaku untuk tinggal bersama seseorang yang dulu selalu membuatku merasa hina. Rafka tidak mengetuk pintu. Tidak memaksaku keluar. Saat aku akhirnya keluar dari kamar mandi setelah hampir 1 jam, dia hanya duduk di sofa kecil dekat jendela, masih mengenakan setelan pengantinnya, membuka laptop seperti tidak ada yang terjadi. Dia menatapku sekilas, lalu berdiri. "Kamu bisa pakai kamar ini. Aku tidur di kamar tamu." Hanya itu. Lalu ia pergi. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti rutinitas yang dipaksakan. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya. Biasanya hanya roti panggang dan kopi instan. Lalu kembali mengurung diri di ruang kerja. Aku tetap menerima proyek desain interior freelance, dan lebih sering memilih bertemu klien di luar agar tak terlalu sering bertemu dengannya di rumah. Rafka, di sisi lain, bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Jam kerjanya panjang. Dia berangkat pagi, pulang malam. Kadang aku bahkan tidak melihat wajahnya seharian. Kami seperti 2 makhluk yang hanya kebetulan tinggal di atap yang sama. Namun, bukan berarti aku tak memperhatikan. Aku tahu dia selalu menaruh sepatunya rapi. Aku tahu dia tak pernah lupa mengganti handuk. Dan aku tahu setiap malam dia menulis sesuatu di buku catatan kulit coklat yang selalu ia simpan di rak kerja. Aku tidak pernah membukanya. Tapi entah kenapa aku selalu penasaran. Suatu malam, aku terbangun karena suara hujan yang deras. Petir menyambar di kejauhan. Aku keluar kamar untuk mengambil air, dan melihat lampu ruang tengah masih menyala. Rafka duduk di sana, membuka laptop, tapi tampak lebih banyak termenung daripada bekerja. Dia tidak menyadari kehadiranku sampai aku menyalakan dispenser. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, lalu duduk di seberang meja. Ada jeda aneh di antara kami. Sunyi yang menyesakkan. Rafka menutup laptopnya perlahan. "Maaf kalau semuanya terasa aneh. Aku tahu kamu tidak menginginkan ini." Aku menatapnya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Kenapa kamu tetap setuju?" Dia menghela napas. "Karena aku merasa harus membayar sesuatu." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Dia tidak menjawab langsung. Matanya menerawang menatap jendela yang basah oleh hujan. "Dulu aku anak yang bodoh. Aku memperlakukan kamu tidak adil. Dan saat Papa bilang beliau ingin menjodohkanku denganmu, aku pikir, ini mungkin caraku menebus semuanya. Aku tahu kamu benci aku. Tapi mungkin,
Ini kesempatan aku memperbaiki kesalahan. Aku tercekat. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi otakku menolak untuk percaya. Semua ini terasa seperti plot drama murahan yang terlalu dibuat-buat. Tapi dari cara dia berbicara, dari sorot matanya, aku tahu dia tidak sedang bercanda. Namun, sebelum aku sempat menjawab, dia berdiri. Istirahatlah. Besok kamu pasti sibuk. Lalu dia kembali ke kamar tamunya. Meninggalkanku sendiri dengan pikiranku yang makin kacau. Malam-malam setelahnya, aku mulai lebih memperhatikan. Tanpa sadar, aku memperhatikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Dia selalu merapikan handuk, menyiram tanaman kecil di teras, dan bahkan sesekali membawakan kopi untukku tanpa berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memaksaku, bahkan tidak pernah masuk ke kamar tanpa izin. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Dan kulihat ada secangkir teh hangat di meja samping tempat tidur. Secari kertas kecil tertempel di sisi gelas. Kamu tidur larut. Mungkin teh ini bisa membantu. Aku menatap kertas itu lama. Jantungku berdebar. Pria yang dulu mengolok-olokku di depan teman-teman sekolah. Kini memberiku teh dengan catatan kecil? Apa ini hanya rasa bersalah? Atau lebih dari itu? Aku ingin tetap membenci. Aku ingin tetap marah, tapi perasaan itu perlahan terurai. Dan itu membuatku takut. Beberapa minggu kemudian, saat kami sedang makan malam dalam diam seperti biasa, ponselku berdering. Aku menoleh, membaca nama di layar, dan wajahku langsung pucat. Dimas, mantan kekasihku yang menghilang setahun lalu tanpa penjelasan. Dia pria pertama yang membuatku percaya cinta, lalu menghancurkannya begitu saja. Aku mengangkat telepon itu dengan gemetar, lalu bicara pelan di kamar. Dimas minta bertemu. Katanya, dia ingin menjelaskan semuanya. Aku bingung. Bagian diriku ingin tahu alasan kepergiannya. Tapi bagian lain takut terbuka kembali untuk luka yang sama. Saat aku kembali ke meja makan, aku sadar Rafka menatapku. Itu mantanmu? Tanyanya tanpa nada cemburu, tapi tidak sepenuhnya datar. Aku mengangguk. Dia minta ketemu. Dan kamu mau? Aku ragu menjawab. Tapi akhirnya berkata jujur. Mungkin. Rafka menunduk. Mengaduk nasinya yang sudah dingin. Kamu tidak perlu izin padaku. Tapi hati-hati. Aku tidak tahu kenapa. Tapi kata-katanya membuat dadaku hangat. Tidak seperti peringatan. Tapi seperti perlindungan. Dan aku benci mengakui bahwa aku mulai nyaman. Aku menemui Dimas di sebuah kafe kecil di daerah Senopati. Dia tampak seperti dulu, tapi lebih kurus. Dia minta maaf. Katanya, saat itu dia punya masalah keluarga yang membuatnya harus pergi mendadak ke luar negeri. Dia kembali karena tahu aku sudah menikah dan dia tidak bisa tenang. Kalau saja kamu belum menikah, katanya, aku pasti akan memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab. Tapi aku sudah menikah, Dimas. Dan meski awalnya bukan karena cinta, sekarang aku sedang belajar mengenal suamiku. Jangan datang untuk membongkar luka yang sudah mulai sembuh. Dia terdiam. Dan aku pergi malam itu, dengan langkah yang ringan untuk pertama kalinya sejak aku menikah. Saat aku tiba di rumah, sudah hampir tengah malam. Aku melihat cahaya dari dapur masih menyala. Rafka duduk di sana, dengan secangkir kopi di tangannya. Kamu pulang juga, katanya singkat. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di seberangnya. Aku tidak akan menemui Dimas lagi. Dia menatapku, tak bertanya apa-apa. Tapi senyumnya, walau tipis, seperti ucapan terima kasih tanpa kata. Hubungan kami masih sunyi. Tapi tidak lagi beku. Ada ruang di antara kami yang mulai terasa hangat. Dan justru karena itulah aku mulai takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau aku berharap terlalu jauh. Tapi di balik ketakutan itu, ada satu tanya yang terus menempel di ujung hatiku. Siapa sebenarnya Rafka sekarang? Apa pria yang pernah menyakitiku itu benar-benar sudah berubah?
Dan yang lebih penting, apakah aku siap memaafkan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku malam itu. Aku berbaring di atas ranjang yang terasa terlalu luas dan terlalu sunyi. Lalu entah kenapa, aku bangun perlahan dan keluar kamar. Langkahku membawaku ke lorong rumah yang remang, menuju ruang kerja kecil milik Rafka di sudut lantai 2. Pintu itu tak terkunci. Kubiarkan terbuka sedikit, lalu masuk pelan-pelan. Ruangan itu tertata rapi. Terlalu rapi, seolah pemiliknya tidak pernah benar-benar merasa nyaman tinggal di sini. Di sudut meja kayu itu, ada satu benda yang mencuri perhatianku. Buku catatan kulit coklat, yang sudah beberapa kali kulihat ia pegang, namun tak pernah terbuka di hadapanku. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang sejak lama bergolak dalam dada. Dengan jari gemetar, kubuka lembar pertama. Dan hatiku langsung seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat. Andai saja aku bisa mengulang semua dari awal. Tanganku bergetar saat membuka halaman berikutnya. Di situ ada coretan yang tampaknya ditulis pada hari-hari berbeda. Tidak rapi. Beberapa di antaranya tampak ditulis terburu-buru. Tapi semuanya berisi tentang satu hal. Tentang aku. Hari ini aku melihat dia tersenyum di ruang tamu. Tapi bukan karena aku. Aku tahu aku bukan pilihan hatinya. Tapi aku akan jaga dia. Mungkin diam-diam saja sudah cukup. Dulu aku hanya anak bodoh yang ingin diperhatikan. Aku menyakitinya karena aku takut dia tahu aku lemah di hadapannya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu bagaimana harus merasa. Marah, haru, bingung, atau hancur. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai pria sombong yang membuat hidupku di SMA seperti neraka. Tapi rupanya, semua kebencian itu mungkin berakar dari ketidakmampuannya sendiri. Aku kembali menutup buku itu dan segera meninggalkan ruangan sebelum semuanya terlalu larut. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku terus menerawang ke langit-langit kamar. Pikiranku penuh tanya. Apa semua ini nyata? Apakah Rafka benar-benar menyukaiku sejak dulu? Esoknya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupikir aku ingin memasak sesuatu yang sedikit berbeda dari roti dan kopi. Mungkin nasi goreng sederhana. Aku tidak tahu untuk siapa sebenarnya aku melakukannya. Tapi saat aku sedang menyiapkan sarapan, Rafka muncul dari tangga dengan wajah sedikit terkejut. "Kamu bangun pagi?" tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis. Sekali-kali gantian yang bikin sarapan. Dia tidak banyak komentar, hanya duduk dan membuka koran pagi. Tapi saat aku meletakkan piring nasi goreng di hadapannya, dia menatapku agak lama. "Kamu gak marah?" Aku mengangkat alis. "Kenapa harus marah?" Dia terlihat ragu. "Entah, aku kira kamu masih menyesali semua ini." Aku menghela napas. Mungkin aku masih mencoba memahami semuanya. Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa lebih hidup. Untuk pertama kalinya, kami makan tanpa kebekuan di udara. Hanya suara sendok dan piring, dan sesekali tatapan diam yang tidak lagi menusuk. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membersihkan rak buku di ruang tengah, aku menemukan satu album foto tua. Sampulnya lusuh, berwarna biru tua dengan pinggiran yang sudah usang. Aku pikir itu milik orang tuaku yang tertinggal. Tapi saat kubuka lembar pertamanya, dadaku langsung terasa sesak. Itu adalah foto-foto SMA. Sebagian besar wajah-wajah yang tak asing. Tapi ada satu hal yang membuat tanganku berhenti bergerak. Aku melihat fotoku. Tapi bukan foto yang diambil secara resmi. Bukan hasil jepretan kelas. Ini seperti diambil diam-diam. Ada aku yang sedang duduk membaca di perpustakaan. Aku yang berjalan di lorong sekolah. Bahkan aku yang tertawa bersama teman-temanku di kantin. Dan di belakang tiap foto, ada catatan tangan. Dia selalu membaca buku yang sama. Mungkin dia suka akhir cerita yang pasti. Kalau aku bisa, aku ingin jadi alasan dia tersenyum. Hari ini dia jatuh. Aku tertawa. Tapi hatiku perih.
Air mataku mengalir deras. Semua hal yang selama ini kupikir adalah kebencian, ternyata adalah bentuk cinta yang keliru. Lalu, kenapa dia menyakitiku dulu? Kenapa harus dengan cara seburuk itu? Dan kenapa harus sekarang aku baru mengetahuinya? Malamnya, aku menunggu Rafka pulang lebih lama dari biasanya. Rasanya seperti ada sesuatu dalam dadaku yang ingin meledak. Aku duduk di ruang tamu dengan album itu di pangkuan. Pukul 11 malam, baru kudengar suara mobil di garasi. Begitu ia masuk, aku langsung berdiri. Kita perlu bicara, kataku dengan suara yang bergetar. Dia tampak kaget. Matanya langsung tertuju pada album di tanganku. Kuberikan padanya tanpa kata. Dia membukanya perlahan. Saat dia menyentuh lembar foto pertama, jari-jarinya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rafka yang tak bisa menyembunyikan emosinya. Aku tidak berniat kamu melihat ini, katanya pelan. Kenapa kamu simpan ini semua? Kenapa kamu lakukan semua itu dulu? Tanyaku, nyaris berbisik. Dia menghela napas panjang. Aku menyukaimu sejak SMA, Raisa. Tapi aku terlalu takut untuk terlihat lemah. Aku anak yang keras kepala dan bodoh. Aku pikir kalau aku memperhatikanmu diam-diam, itu cukup. Tapi kemudian, aku iri. Kamu selalu punya teman. Selalu punya cahaya. Dan aku, gelap. Aku mulai menyakitimu supaya kamu tahu aku ada. Tapi ternyata, aku malah hancurkan semua peluang untuk dicintai balik. Aku berdiri kaku. Tak tahu harus berkata apa. Emosi di dadaku bercampur. Marah, sedih, simpati, dan sesuatu yang menyerupai harapan. Kenapa kamu setuju dijodohkan denganku? Bisikku. Dia menatapku. Dalam. Karena aku ingin punya kesempatan kedua. Meskipun itu harus dimulai dari titik yang sangat rendah. Meskipun kamu membenciku. Aku ingin kamu tahu. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Sunyi menggantung di antara kami. Aku ingin percaya. Tapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Aku butuh waktu. Tapi yang pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak melihat Rafka sebagai musuh. Aku melihatnya sebagai pria yang pernah tersesat dalam caranya mencintai. Dan aku sedang berdiri di persimpangan antara melupakan atau membuka lembaran baru. Langit malam itu tampak kelabu. Angin membawa aroma tanah basah, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Aku berdiri di balik jendela kamar, memandangi derasnya hujan yang menghantam kaca. Pikiranku masih penuh dengan kata-kata Rafka semalam. Tentang penyesalan. Tentang masa lalu yang kusimpan sebagai luka, sementara dia simpan sebagai kutukan. Aku menarik selimut, berusaha tidur. Tapi suara petir berikutnya membuat tubuhku menegang. Dada ini mendadak sesak. Cahaya kilat yang menyambar langit malam membangkitkan ketakutan lama yang selama ini kupendam dalam-dalam. Trauma masa kecil saat terjebak sendirian dalam rumah gelap karena mati listrik. Dan malam ini, seperti sebuah kutukan masa lalu yang kembali datang, listrik rumah tiba-tiba padam. Gulita. Aku terduduk di atas ranjang. Tubuhku gemetar. Tangan menggenggam selimut. Napas mulai pendek. Jantungku berdegup begitu cepat. Tubuhku tahu persis rasa takut itu. Seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Langkah kaki pelan terdengar dari arah luar kamar. Suara ketukan lembut menyusul sesaat kemudian. Raisa. Suara itu lirih. Kamu gak apa-apa? Aku ingin menjawab. Tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa bergumam. Nyaris tak terdengar. Aku takut. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Cahaya redup dari senter di tangan Rafka menciptakan siluet di dinding kamar. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku sebentar sebelum berjalan pelan dan duduk di tepi ranjang. Aku bawa lilin, katanya pelan. Tangannya gemetar saat menyalakan api. Dalam keremangan cahaya kuning, kulihat wajahnya. Tenang, tapi sorot matanya penuh kekhawatiran. Kamu takut gelap? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Sejak kecil, pernah terkunci sendirian di rumah saat mati lampu. Sejak itu, aku
panik setiap kali listrik padam. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatapku, lalu perlahan mengulurkan tangan. Aku bisa duduk di sini, kalau kamu tidak keberatan. Aku tidak menjawab, tapi tidak menolak. Itu sudah cukup bagi dia untuk duduk sedikit lebih dekat. Kami diam cukup lama. Hujan di luar seperti lagu sedih yang diputar berulang. Kemudian, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Rafka menarikku pelan ke dalam pelukannya. Tidak tergesa, tidak memaksa. Tangannya hanya menggenggam pundakku. Dan entah mengapa, aku tidak merasa ingin melepaskan diri. Raisa, bisiknya. Aku tahu aku belum pantas dimaafkan. Tapi aku janji, aku gak akan biarkan kamu sendirian lagi. Kalimat itu menghancurkan semua benteng di hatiku. Aku tak tahu kapan aku mulai menangis. Tapi tangisku pecah di bahunya. Pelan, terisak. Seperti anak kecil yang terlalu lama berpura-pura kuat. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya memelukku lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa seperti istri. Bukan karena status, tapi karena dipeluk bukan sebagai tanggung jawab, melainkan sebagai seseorang yang ingin dilindungi. Setelah malam itu, banyak hal berubah. Bukan karena kata-kata manis atau janji, tapi karena sikap. Rafka mulai bangun lebih pagi. Sesekali membuatkan sarapan untukku. Dan aku pun perlahan membuka diri, menyeduhkan teh hangat saat ia pulang malam. Kami belum berbicara banyak, tapi keheningan kami mulai terasa hangat, bukan lagi canggung. Kami masih tidur di kamar berbeda. Tapi setiap malam, sebelum masuk ke kamarnya, Rafka selalu mengetuk pintu kamarku dan berkata pelan, "Selamat malam, Raisa." Sekilas, sederhana, tapi entah kenapa, aku selalu menunggu kalimat itu datang. Hingga suatu malam, aku masuk angin cukup parah. Tubuhku lemas, kepala pening. Aku hanya mampu rebahan seharian. Tanpa kusangka, Rafka izin tidak masuk kerja. Dia membelikan bubur, memakaikanku jaket tebal, dan duduk di samping ranjang sambil mengipasi tubuhku pelan. "Kenapa kamu begini?" Tanyaku pelan, suara serak. "Begini bagaimana?" Ia balik bertanya. "Begitu, perhatian." Dia tersenyum. "Karena aku suamimu. Dan karena aku ingin. Bukan karena merasa harus." Aku menatapnya dalam-dalam. Dan di sana, aku tidak lagi melihat pria SMA yang penuh ejekan. Yang kulihat adalah pria dewasa yang menyimpan banyak penyesalan dan ingin memperbaiki segalanya, meski sedikit terlambat. Dan saat dia memegang tanganku sore itu, aku tidak menariknya. Namun ketika aku mulai merasa tenang, ketika hatiku mulai terbuka, takdir kembali mengetuk pintu dengan cara yang menyakitkan. Pagi itu, aku pergi ke minimarket dekat rumah. Saat kembali, kulihat ada wanita berdiri di gerbang. Tinggi, berambut panjang, wajahnya cantik dan penuh percaya diri. Begitu melihatku, dia tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Kamu pasti Raisa," katanya. "Aku Nadine." Aku mengernyit. "Maaf, kita kenal?" Dia tertawa kecil. "Mungkin tidak. Tapi aku kenal Rafka. Kami dulu sempat dekat. Bisa dibilang, sangat dekat." Dadaku terasa diremas. "Maksudmu?" Dia tidak menjawab langsung. Justru membuka tas kecilnya, mengeluarkan secarik foto. Di dalamnya, ada dirinya dan Rafka, berdiri di depan sebuah villa. Tangan Rafka melingkari pinggangnya. Foto ini diambil 2 tahun lalu. Waktu kami liburan di Bali. Aku menatapnya. Rahangku mengeras. "Kenapa kamu datang ke sini?" Nadine melipat foto itu rapi. "Karena aku dengar dia sudah menikah. Dan aku hanya ingin tahu, apakah kamu tahu siapa suamimu sebenarnya?" Aku tidak menjawab. Mataku menatap tajam. Dan dia pergi dengan senyum menggantung yang memuakan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Nadine berputar-putar di kepalaku. Siapa dia sebenarnya? Kenapa datang sekarang? Dan kenapa Rafka tidak pernah bercerita? Tapi saat aku duduk sendirian di ruang makan, menatap cahaya lampu yang temaram,
Langkah kaki pelan terdengar di belakangku. "Fa, kamu kelihatan gelisah," katanya. Aku menoleh. Hari ini, ada yang datang. Dia tampak menunggu. Namanya Nadine. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Tegang. Sorot matanya tajam. Tapi bibirnya tetap diam. Dia bilang kalian dulu dekat. Lanjutku. Rafka duduk di hadapanku. Ya, kami pernah dekat. Tapi itu dulu. Sudah selesai sejak lama. Dia tahu itu. Tapi Nadine, dia sulit melepaskan. Aku mengerutkan dahi. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena aku tidak ingin kamu membandingkan. Aku tidak ingin kamu menaruh curiga. Aku ingin kamu tahu aku tidak membawa masa laluku ke dalam pernikahan ini. Aku menatapnya lama. Tapi sekarang masa lalumu datang sendiri ke pintu rumah kita. Dia tidak membantah. Tapi nada suaranya berubah pelan. Kalau kamu mau marah, marahlah. Aku terima. Tapi aku janji. Aku tidak berbohong tentang perasaanku padamu, Raisa. Aku mungkin tidak sempurna. Tapi aku tidak main-main. Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi aku tahu, badai baru saja mulai. Dan meski hatiku mulai terbuka, aku juga tahu, cinta sejati bukan sekadar pelukan hangat saat hujan, tapi keberanian untuk menghadapi masa lalu yang datang tanpa diundang. Sejak malam itu, suasana di rumah kembali berubah. Bukan dingin seperti dulu, tapi seperti langit mendung yang menyimpan petir. Kami tetap bertegur sapa, tetap saling menyiapkan sarapan, tetap bertukar senyum kecil. Tapi ada sesuatu yang tergantung di antara kami. Tak terlihat, tapi terasa. Aku berusaha percaya. Tapi kehadiran Nadine meretakkan ketenanganku. Foto itu masih terbayang di benakku. Rafka tampak begitu nyaman bersamanya. Dan yang paling menggangguku, kenapa Nadine begitu yakin datang ke rumah ini? Kenapa seolah dia tahu segalanya tentang aku? Kecurigaan mulai menanam akar. Malam-malamku kembali diisi pertanyaan yang tak berani kutanyakan. Dan pada suatu sore, aku melakukannya. Hal yang sejak awal aku hindari. Aku membuka ponsel Rafka. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini melanggar kepercayaan. Tapi luka lama membuatku takut. Aku butuh jawaban. Dan saat kubuka daftar chatnya, aku menemukan satu nama, Nadine. Pesan terakhir dikirim sekitar 2 minggu lalu. Nadine, kamu yakin dia gak tahu siapa kamu sebenarnya? Tubuhku menegang. Aku men-scroll ke atas. Tidak banyak pesan. Tapi cukup untuk membuat jantungku jatuh ke dasar perut. Nadine, aku gak akan diam kalau kamu terus sembunyi. Rafka, aku minta kamu berhenti. Aku sudah memilih. Aku sudah menikah. Nadine, dia berhak tahu semuanya, Rafka. Termasuk soal surat itu. Surat? Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. Jantungku berdetak cepat. Kata-kata Nadine seperti bom waktu yang belum meledak. Aku tidak tahu surat apa yang dimaksud. Tapi jelas, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Saat ku dengar suara pintu depan terbuka, aku segera menaruh kembali ponsel itu. Berusaha setenang mungkin. Tapi mataku tak bisa berbohong. Dan saat Rafka melihatku, dia langsung tahu. Kamu lihat ponselku? Tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Aku lihat pesan dari Nadine. Dia duduk perlahan di kursi seberang. Napasnya berat. Seperti seseorang yang tahu waktunya sudah habis. Aku bisa jelaskan, katanya. Silakan. Dia terdiam sejenak. Lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sebelum Papa mengenalkanmu padaku, sebenarnya, aku sudah tahu. Bahkan jauh sebelum itu. Aku mengerutkan dahi. Tahu dari mana? Papa kamu dan papaku itu sudah sahabatan sejak lama. Sejak kita SMA. Mereka sering ngobrol soal anak-anak mereka. Papamu sering cerita soal kamu. Tentang prestasimu. Tentang hobimu. Aku tahu kamu akan jadi desainer bahkan sebelum kamu lulus. Aku hanya terdiam. Saat aku lihat kamu lagi di acara keluarga besar waktu itu, aku sadar, aku masih punya rasa. Tapi aku sadar juga,
Aku gak punya hak apa-apa setelah semua yang kulakukan di masa lalu. Jadi waktu papa bilang dia ingin menjodohkan aku denganmu, aku pikir ini kesempatan kedua. Aku menarik napas dalam. Lalu surat itu apa? Rafka menunduk. Itu surat dari Nadine. Dia tahu tentang perjodohan kita. Dan dia marah. Dia kirim surat ke kantorku, mengancam akan memberitahu kamu semua masa lalu kami. Tapi dia juga bohong. Seolah aku masih berhubungan dengannya. Padahal tidak. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Suaraku pecah. Karena aku takut kamu pergi sebelum sempat melihat siapa aku yang sekarang. Tangisku pecah di tempat. Rasa marah, kecewa, dan sayang bercampur menjadi satu. Aku tak tahu harus berteriak atau memeluknya. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, dia berdiri dan berjalan ke lemari kecil dekat ruang tamu. Mengambil satu amplop. Ini suratnya, katanya sambil menyodorkan. Kamu boleh baca. Tapi setelah itu, kamu yang putuskan. Aku gak akan paksa kamu tetap tinggal. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya surat dari Nadine. Kata-kata yang ditulis dengan tinta merah dan emosi meledak-ledak. Dia menuduh Rafka meninggalkannya begitu saja. Tapi juga mengakui bahwa mereka sudah lama berakhir. Tak ada bukti hubungan di masa kini. Hanya dendam yang tak selesai. Aku menutup surat itu dan menatap Rafka. Mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, dia tidak sempurna. Tapi siapa yang sempurna? Yang kulihat bukan pria tak bercela. Tapi pria yang memilih untuk tidak berbohong. Bahkan jika itu berarti kehilangan orang yang ia cintai. Malam itu aku tidak tidur di kamar. Aku duduk di balkon rumah, memandangi langit yang akhirnya cerah. Angin malam menerpa wajahku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengarkan hatiku tanpa suara dari masa lalu. Pagi berikutnya, saat Rafka keluar dari kamar tamu, dia menemukan secangkir kopi hangat di meja makan. Dan aku duduk di sana menunggunya. Kalau kamu masih mau memperbaiki semuanya, kataku, aku di sini. Wajahnya seolah tak percaya, tapi bibirnya tersenyum. Perlahan, aku gak akan sia-siakan kamu lagi. Hari-hari kami setelah itu bukan seperti dongeng. Ada ribut kecil, ada salah paham, tapi ada juga tawa yang mulai sering terdengar. Ada masakan gagal yang dimakan bersama sambil tertawa. Ada pelukan di pagi hari, dan kecupan di kening saat malam. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami belajar dari yang paling dasar, kejujuran. Kami membangun rumah bukan dari cinta yang tiba-tiba, tapi dari kepingan luka yang saling kami jahit bersama. Dan suatu malam, saat aku duduk di ruang tengah, kubuka kembali album foto itu. Di sela-sela foto lama, kini kuselipkan satu foto baru. Aku dan Rafka berdiri di depan rumah, dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Dulu aku dijodohkan dengan pria yang paling kubenci. Tapi ternyata, takdir memang suka bermain-main.